Recording is on. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk kuliah mekanika kekuatan material. Pada kesempatan hari ini kita akan membahas terkait dengan analisa tegangan dan tegangan bidang, gitu. Coba dilihat, jadi ini kalau ada sebuah batang atau sebuah struktur gitu ya, kena beban seperti kemarin kena beban gitu. Lah kalau kita melihat sebuah kotak kecil ya, kita ngambil di bidang tersebut, kita ambil sebuah kotak kecil itu, maka bisa kita lihat tegangan-tegangan yang bekerja pada bagian tersebut adalah seperti ini. Ya, ini untuk 3 dimensi begitu. Ini untuk 3 dimensi. Jadi kalau kita lihat, ini coba kita lihat. Jadi kalau ada tegangan yang arahnya tegak lurus terhadap bidang, jadi seperti kemarin sudah kita bahas ya. Kalau ada tegangan yang tegak lurus terhadap bidang itu disebut dengan tegangan tarik. Berarti kalau ini di arah sumbu Y berarti tegangan tarik terhadap bidang ini terhadap sumbu Y, ini terhadap sumbu X, kemudian yang ini terhadap sumbu Z, tegangan tariknya. Nah, bagaimana dengan tegangan gesernya? Kemarin sudah kita bahas bahwa kalau tegangan geser itu arahnya adalah sejajar dengan permukaan. Itu ya, dari permukaan. Nah, apakah posisinya selalu seperti itu terus? Enggak. Jadi nanti kita akan bisa melihat bagaimana kalau balok itu atau kotak itu dimiringkan. Nah, dimiringkan. Kalau dia dimiringkan berarti orientasinya berubah lagi, maka tegangan-tegangannya dia juga akan berubah. Nah, nanti akan kita bahas seperti apa toh kasus-kasusnya seperti apa. Gitu ya. Sigma X, sigma Y adalah tegangan normal. Terus tau XZ itu berarti tegangan geser pada bidang XY. Ya. Tau XY adalah bidang geser pada bidang XY. Tau ZZ berarti bidang geser tegangan geser pada bidang ZZ. Gitu. Kemudian tegangan geser ZX berarti tegangan geser pada bidang Z dan X. Ini ada sebagai catatan bahwa tegangan geser itu ini tegangan geser XY sama dengan ZX, YZ sama dengan ZY, kemudian apa ini? XZ sama dengan ZX. Nah, begitu ya. Nah, kemudian kita lanjutkan, ini tadi adalah untuk kasus yang 3 dimensi. Terus bagaimana yang 2 dimensi kalau begitu? Nah, kalau dia 2 dimensi, itu bisa kita lihat seperti ini. Nah, ini kita gambarkan dalam 2 dimensi ya. Kasusnya ini ada sebuah batang kemudian dia diuntir. Apa yang terjadi di sini? Nah, bisa kita gambarkan secara 2 dimensi. Ini ya, diuntir. Nah, ada kasus lain, misalkan ada sebuah batang dia ditarik. Nah, kalau ditarik berarti kasusnya ada seperti ini. Jadi dia hanya dalam 1 dimensi saja. Oke, nanti di sini yang akan kita bahas, kita batasi pada kasus yang 2 dimensi. Oke, nah sekarang kita lihat cara penulisannya dulu. Bagaimana cara penulisan tegangan pada bidang. Kita lihat seperti ini yang 2 dimensi ya. Jadi ini seperti tadi, tegangan tarik itu berarti dia yang tegak lurus dengan permukaan, tegangan geser berarti dia yang sejajar dengan permukaan. Kalau kita lihat ini tegangan tarik terhadap sumbu X, ini terhadap sumbu X, ini terhadap sumbu Y, terhadap sumbu Y. Masih ingat kemarin tegangan tarik itu akan bernilai positif jika arahnya adalah tarik. Dia akan bernilai negatif jika arahnya adalah tekan. Masih ingat ya? Nah, kemudian coba kita lihat yang tegangan gesernya. Nah, tegangan geser itu kalau di sebelah kanan itu arahnya ke atas, kemudian di sebelah atas arahnya ke kanan itu adalah
positif. Kebalikannya, nah yang sebelah bawah adalah ke kiri, sebelah kiri adalah ke bawah, maka ini adalah positif. Jadi ingat bahwa kita harus ingat bahwa semua itu dalam kondisi kesetimbangan. Kalau tegangan tarik terhadap Y yang atas ini, tarik, maka yang bawah juga tarik. X-nya sini tarik. Kebalikannya kalau ini tekan berarti juga tekan. Itu ya, tekan, tekan. Lah, kemudian bagaimana dengan gesernya? Sama kebalikannya. Kalau ini adalah ke arah kanan, maka di bawah adalah ke arah kiri. Di sebelah kanan ke atas, maka di sebelah sini sebaliknya adalah ke bawah. Kenapa seperti itu? Karena kondisinya adalah setimbang, saling meniadakan. Ya, itu. Lah, kemudian bagaimana cara kita bagaimana cara kita menentukan, nah, bagaimana cara kita menentukan tegangan geser dan tegangan tarik pada bidang-bidang di luar ini. Misalkan ini kita potong seret begitu miring, apa yang terjadi pada bidang tarik dan tegangan tarik dan geser pada bidang yang baru ini? Nah, caranya gimana? Caranya kita menggunakan prinsip kesetimbangan. Nah, gitu nggih. Lah sekarang coba dilihat ini sekarang. Ini tadinya kan bidangnya seperti ini bidangnya kotak tadinya. Kemudian kita mau melihat bagaimana tegangan tarik dan tegangan geser pada bidang ini, yang kita potong miring ini. Sudutnya adalah theta, gitu ya, ini theta, sudutnya theta. Ya, sama dengan yang sini sama. Kita mau lihat di bidang yang baru ini tegangan geser dan tariknya berapa. Nah, ya kita menggunakan kita menggunakan persamaan kesetimbangan. Kita ingat bahwa ini yang sudah diketahui adalah tegangan, gitu ya. Sedangkan persamaannya adalah persamaan kesetimbangan gaya. Maka ini tidak boleh, maka ini harus kita rubah dulu ke dalam Ke dalam gaya. Kalau tegangan dirubah ke dalam gaya berarti diapakan? Dikalikan dengan luas penampang. Itu. Nah, coba dilihat yang bidang miring. Kalau bidang miring ini adalah miringnya theta, kemudian tegangan tariknya adalah sigma X absen, maka gaya ke arah sumbu X-nya adalah sigma X absen dikalikan delta A, delta luas penampang. Begitu juga dengan gesernya, tegangan geser X absen, Y absen, kalikan delta A. Kenapa dikalikan delta A? Harus kita rubah menjadi gaya, kesetimbangan gaya. Bagaimana dengan yang lain? Lah ini harus kita rubah juga. Ini ya delta ini yang bawah delta sigma Y harus dikalikan dengan delta A sin theta. Karena ini kan A delta A, berarti yang sebelah sini berarti delta A sin theta ya. Sebelah kiri berarti delta A cos theta. Lah, kalau sudah begitu ya sudah, kita buat ini sigma Fx absen itu berarti kesetimbangan atau resultan semua gaya ke arah sumbu X absen yang baru ini ya. Itu. Kemudian sigma Fy absen berarti ini terhadap sumbu Y absen ini disama dengan 0 karena kesetimbangan. Ya sudah, tinggal kita masukkan saja. Itu ya. Oke. Itu nanti sambil dilihat-lihat di rumah, itu sudah semuanya ini, kemudian kita lihat, hasilnya. Nah, ternyata bahwa sigma X absen ini, sumbu yang baru ini, miring theta ini terhadap ini ya, maka sigma X absen sama dengan sigma X plus sigma Y per 2 ditambah sigma X minus sigma Y per 2 cos 2 theta plus to xz sin 2 theta. Ya, itu. Kemudian bagaimana dengan gesernya? Tegangan gesernya berarti adalah persamaan yang ini. Nah, persamaan di atas merupakan pernyataan umum untuk tegangan normal dan geser pada bidang yang letaknya ditentukan oleh sudut theta dan yang disebabkan oleh suatu sistem tegangan yang diketahui. Nah, gitu ya. Nah, sekarang kita lihat ada beberapa istilah-istilah tertentu
dalam tegangan pada bidang ini. Yang pertama adalah tegangan utama atau prinsipal stres. Itu ya, tegangan utama atau apa ya, tegangan tarik maksimum biasanya juga bisa dilihat seperti bisa dibaca bisa disebut seperti itu. Nah, apa itu tegangan utama atau prinsipal stres atau tegangan utama atau tegangan maksimum tarik maksimum? Tegangan utama terjadi pada bidang di mana tegangan gesernya nol, ya. Jadi tegangan gesernya itu tidak ada. Kasus ini terjadi pada daerah bidang murni. Sorry, kasus ini terjadi pada daerah bending murni. Arah tegang ya bending murni, kemudian arah tegangannya, nah ini. Jadi kalau ada sebuah balok atau apa atau silinder, kemudian dia ditekuk, nah kita bisa melihat, kita bisa menghitung kira-kira berapa kena beban gitu ya, berapa prinsipal stresnya. Lah, arahnya kemana? Lah, arahnya bisa kita cari dengan persamaan ini. Tangan 2 theta P itu artinya prinsipal stres ya. Tangan 2 theta P sama dengan 2 tau XY dibagi sigma X minus sigma Y. Itu. Ini adalah arahnya, arah prinsipal stresnya. Besarnya gimana? Oh, besarnya adalah, nah ini berarti ada maksimum dan minimum. Sigma X plus sigma Y per 2 plus minus akar ini. Ya, itulah. Kalau kita gambarkan itu seperti ini bentuknya. Ini bentuknya. Ya, bentuknya adalah ini. Jadi yang ini yang merah, sumbu yang merah ini adalah tadi yang miring tadi ya. Tadi yang miring tadi, sumbu X absen dan Y absen, itu sumbu yang baru. Nah, prinsipal stres itu yang ini. Nah, ini adalah θp. Ini gayanya 2 θp, yang digambarkan ini ditunjukkan dengan θp berarti berapa ya, separuhnya saja, enggak apa-apa. Ya kan, ini kan tangan 2 θp kan sama dengan bla 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 bla. Nanti bisa dicari θp sama dengan berapa. Nah, ini bisa digambar. Ingat, nah ini pada prinsipal stres ini di situ tidak bekerja gaya geser. Gitu. Oh sorry. Theta P. Oh ya betul. Oke ya. Jadi tegangan maksimum, tegangan minimum, ya. Tegangan maksimum, tegangan minimum ini θp itu dari sumbu tadi, sumbu X dan Y tadi ya. Ini, nah anunya berapa? Kita bisa lihat seperti itu. Nah, kemudian itu adalah prinsipal stres gitu ya, tegangan utama. Tegangan utama adalah tegangan di mana di sini tidak bekerja gaya geser. Kan nol semua gaya gesernya, coba dilihat ini. Tidak ada kan? Adanya tegangan maksimum dan tegangan minimum. Itu tegangan prinsipal stres di mana dia tegangan yang bekerja di mana tidak ada tegangan geser, hanya tarik saja. Nah, kemudian kita juga bisa menghitung. Jadi kalau ada sebuah batang kena beban, kita juga bisa menghitung tegangan geser maksimumnya itu berapa. Gitu loh. Tadi kita bisa menghitung prinsipal stresnya berapa, tegangan utamanya. Sekarang kita bisa menghitung juga tegangan geser maksimumnya berapa. Nah, udah pakai persamaan ini. Tegangan geser maksimum sama dengan R, ya resultan sama dengan ini ya. Arahnya kemana? Nah, tangan 2 theta, ya theta SS itu namanya share ya, geser ya. Geser pakai ini. Nah, kemudian apa yang terjadi dengan tegangan tarik di titik itu? Nah, pada tegangan geser tersebut, pada tegangan geser maksimum, tegangan tariknya adalah tegangan tarik rata-rata, sigma X plus sigma Y per 2. Ya,
tadi kalau pada prinsipal stres, pada tegangan utama, itu tegangan gesernya 0. Tetapi pada titik di mana tegangan gesernya maksimum, tegangan tariknya tidak 0, tapi ratanya. Ya, seperti itu. Lah, ini coba kita lihat bidang yang mengalami tegangan geser maksimum biasanya tidak lepas dari tegangan tarik. Lah, sekarang coba kita lihat ini. Nah, ini ya. Ini kan tegangan, ini kan apa, sumbu X, sumbu Y. Nah, kita lihat tegangan geser maksimum. Pada tegangan geser maksimum ada tegangan geser rata-rata. Nah, seperti itu. Bagaimana kita cara menggambarkannya. Nah, ini ada contoh soalnya, coba kita lihat ya, coba kita bahas. Nih, ini sudah kebetulan sudah diketahui anunya ya, tegangannya pada masing-masing sisi. Ini tegangan tariknya adalah plus 50 MPa, ingat panahnya. Tegangan tarik terhadap sumbu X adalah 50, tegangan tarik terhadap sumbu Y, ini ingat, ini arahnya adalah tekan, berarti dia minus 10, tegangan gesernya atas adalah ke kanan, kanan ke atas, berarti positif. Tegangan geser XY sama dengan plus 40 MPa. Tuh. Lah, kemudian kita coba ini apa? Arah tegangan utama. Lah, tegangan utama tadi arahnya Pak, berapa tadi? Kemana arahnya? Ini kita lihat dulu. Tegangan utamanya pakai rumus tadi ya. Pakai rumus di atas tadi, tangan 2 θp. Mana tadi? Nah, ini pakai rumus ini. Ya, coba kita lihat. Nah, tangan 2 θp sama dengan 1,33. 2 θp sama dengan berapa? Nah, nanti ya, kalau yang pakai ini harus pakai kalkulator, mestinya bisa lah sambil belajar ya. Makanya saya sarankan semuanya punya kalkulator gitu. Dan mulai punya kalkulator jangan pada saat ujian. Nanti kalau punya kalkulatornya pada saat ujian, bingung operasi kan nggak bisa. Mulai sekarang harus punya kalkulator, mulai sekarang, kemudian dipelajari cara mengoperasikannya. Itu biar nggak bingung. Nah, coba dilihat, tangan 2 θp sama dengan ini, dimasukkan saja angka-angkanya di atas, maka 2 θp sama dengan 53,1. Ya, ini kan tangan 2 θp kan 1,33. 2 θp-nya berapa? Ya di atas tangan. Ketemunya 26,6. Ini sudut pertama, coba dilihat. Nah, 26,6 tuh ini. Sudut yang lain berapa? Oh, pasti selisihnya kan ini. Ini kan ini maksimum dan minimum kan ini. Kan 90 derajat selisihnya. Kalau dia 90 derajat, kalau ini adalah 26,6, berarti yang lain adalah tambahkan 90. 116,6. Oke, itu nganunya. Jadi sudutnya itu 253,1 dan 233, mana itu? Ini 26,6. Ini 26,6 tuh ini, kemudian 116,6 itu dari sini ke sini, tambah 90 derajat. Berapa besarnya? Udah pakai rumus di atas tadi, tegangan tarik maksimumnya, maksimum minimum. Nah, kan ini kan hasilnya kan plus minus. Ini 20 plus minus ini. Oh, berarti maksimumnya tuh plus 20 plus akar ini, minimumnya 20 minus akar ini. Coba kita lihat. Oh, maksimumnya 70. Nah, ini 70. Plus ya, tarik ini 70. Minimumnya minus 30. Oh, ini minus 30 harga. Nah, sudah ketemu ya. Kita sudah tahu prinsipal stresnya berapa, tegangan tarik maksimum dan tegangan tarik minimum berapa, kemudian arahnya kemana. Ingat loh ya, maksimum dan minimum tadi dia tidak bekerja gaya geser. Nah, sekarang coba kita lihat pertanyaan berikutnya itu apa ini? Tegangan geser maksimum. Tegangan geser maksimum pakai rumus yang tadi, tegangan geser maksimum sama dengan ini. Itu kan? Sudah dimasukkan saja. Oh, tegangan geser maksimum ketemunya adalah 50 MPa. Ya, megapascal.
Terus, nah, biar tadi bahwa pada tegangan geser maksimum itu biasanya diikuti dengan tegangan tarik. Tegangan tariknya berapa? Tegangan tariknya pakai tegangan tarik rata-rata, sigma X plus sigma Y per 2, masukin, ketemunya adalah 20 MPa. Nah, kita lihat sekarang, di mana tadi? Sekarang kita lihat, nah ini. Kita lihat ya. Jadi tegangan geser maksimum itu adalah 50 MPa. Ini ya hasilnya 50 MPa. Tegangan tariknya ini 20. Ya. Tegangan tariknya 20. Ini ya, ini 20, tegangan gesernya adalah 50. Ini. Lah, kemudian sudutnya berapa tadi? Sudutnya mana ya? Oh, ini. Oh, gini. Jadi kalau kamu jangan kalau nanti kamu pakai persamaan ini, tegangan sudut geser sama dengan sudut prinsipal stres dikurangi 45, sebaiknya jangan ini, kamu jangan pakai ini. Pakailah rumusnya yang di atas saja. Ini ya, pakai rumus yang di atas, yang tadi tegangan geser ini loh, pakai ini. Minus sigma X minus sigma Y per 2 tau XY. Sudah, pakai ini rumus ini aja, hasilnya akan sama. Maka kalau kita lihat hasilnya adalah minus. Ya, minus ini, lah ketemunya adalah ini. Hasilnya nanti sama ya. Hasilnya sama. Lah, kita lihat. Minus, nah masih ingat kalau minus itu berarti jadi cara mengukur sudut pada bidang koordinat, pada sumbu koordinat itu kalau dia searah jarum jam itu adalah negatif. Ini searah jarum jam negatif. Tadi yang atas kan positif, dia kan berlawanan arah jarum jam ini. Nah, positif. Ya, dimulai dari sumbu X positif. Nah, ini kan negatif hasilnya, Mas. Ini kan negatif, berarti kan sumbu X-nya ini ke bawah minus 18,4. Nah, yang sini berapa berarti? Kan tambah aja 90 derajat. Ini dan sini kan 90 derajat. Nah, 71,6. Gitu ya. Bisa. Itu. Jadi tegangan tariknya adalah 20 MPa plus tegangan gesernya 50 MPa. Nah, ini ada contoh soal yang lebih. Nah, coba kamu lihat ini. Ini ada sebuah apa ya? Itu ada sebuah batang berbentuk siku L itu sebagian lagi ditanam di cor-coran begitu, sebagian lagi di atas kelihatan. Kemudian ini dikenai beban pada ujungnya. Ya. Kalau kita asumsikan ini sumbu YZ, sumbu X, ini sumbu Y, bebannya itu ke arah sumbu sejajar dengan sumbu Z ya bebannya ya. Ini dikasih beban berapa ini? 150 pon. Itu. Kamu disuruh menghitung normal dan tegangan geser pada titik H. Hanya mana ini. Nah, apa yang terjadi di sini? Nah, tegangannya apa saja? Itu. Itu. Nah, coba sekarang kita lihat apa yang terjadi pada H tersebut ya. Itu. Oke, coba kita lihat. Nah, coba kamu perhatikan akibat beban P ini, ya, akibat P ini di TH, yang pertama, dia akan kepuntir. Coba kamu lihat titik ini, batang yang vertikal ini, akibat ini dia akan kepuntir. Nah, kalau kepuntir berarti dia apa? Bekerja apa? Torsi atau momen puntir, torsi. Besarnya berapa? Ya sudah, besarnya berarti P dikalikan dengan jaraknya ini 18. 150 pon dikalikan 18 sama dengan 2,7 kips in. Ingat ya, ini bacanya apa? Kilopon ya. Kalau LB, lah LB itu kan pon. Tetapi kalau sudah jadi kilo bukan KLB, bukan kilo pon begitu, tapi kips, KIP, kilopon. Ini 18 inci ya. Jadi ini tuh akan kepuntir. Berarti dia akan torsi.
muncul torsi toh, kepuntir. Nah, gitu. Kamu masih ingat nggak akibat kepuntir tuh di situ munculnya tegangan apa? Ya, di situ akan muncul tegangan geser, tapi nanti kita lihat nanti kita buktikan saja. Nah, yang pertama tadi, yang kedua adalah, nah ini, akibat gaya P ini di bagian H, di pipa yang berdiri, batang yang berdiri, maka dia akan selain kepuntir akan apa? Ketekuk, lentur kan? Akan ketekuk. Nah, begitu. Lah ketekuknya berapa? Momennya berarti ketekuk berarti akan timbul momen lentur. Momennya berapa? Berarti 10. Sorry, P ini dikalikan dengan jaraknya ini. Nah, jadi 150 pon dikalikan 10. Ya, 1,5 kilopon. Nah, sekarang kita lihat. Ini penampang, ini H-nya ya. Ini kita lihat H-nya di sini. Nah, di sini berarti ini, nah ini kan akan kepuntir ini ada torsi, ini ada torsi. Ini ada torsi yang menyebabkan dia kepuntir, besarnya 2,7 kilopon inch. Kemudian momen, nah ini lentur ini. Lenturnya kan begini jadinya kan. Nah, jadinya kan begini lentur. Ya, lentur ya. Ini lentur. Tangan itu sama dengan ketarik toh sebenarnya. Ini kan ketarik ke atas kan begitu. Akibat itu kan dia sebenarnya kan ketarik. Tuh. Nah, sebesar 1,5. Nah, sekarang kita lihat. Ya, kita lihat. Nah, kamu masih ingat ini enggak? Nah, bagaimana, nah lentur ya, bagaimana menyelesaikan tegangan lentur dan tegangan geser. Tegangan lentur, nah tegangan lentur sama dengan momen dikalikan C gitu per momen inersia. Momennya berapa? Momennya 1,5. Ini momennya 1,5. Kemudian C-nya berapa? Nah, batangnya tadi kan diameternya berapa? Kan 1,2 in ya, berarti 0,6 inch. I, nah ingat, I adalah momen inersia terhadap sumbu apa ini kalau begini. Berarti kan bebannya kan arah ke sana toh, ini kan ketarik toh, ketarik, bebannya kan vertikal, berarti momen inersia terhadap sumbu Z. Nah, momen inersia terhadap sumbu Z pesannya bisa ini pi kali apa itu ya? Saya lupa ini pi kali R pangkat 4 per, nah ini sudah kalau dilebur kan rumusnya kan pi per 64 C pangkat 3 atau Y pangkat 3 gitu ya. Nah, seperti itu. Nah, kalau kita masukkan harganya seperti ini. Nah, kemudian ini adalah untuk lenturnya ya. Tegangan lentur itu kan sebenarnya kan tegangan tarik kan, tegangan tarik. Nah, kemudian kita lihat tegangan gesernya. Nah, tadi kan kepuntir ini. Ini kan kepuntir. Ini kan kepuntir. Tegangan gesernya gimana? Masih ingat persamaan ini? Waktu kita belajar di awal-awal. Nah, torsi dikalikan C. C itu kan jari-jarinya kan, per J. Lah, apa bedanya antara I dan J? Kalau ini momen inersia terhadap bidang Z. Kan bidang Z yang menerima itu. Menahan itu kan bidang Z. Sorry kok bidang Z, terhadap sumbu Z. Terhadap sumbu ini loh maksudnya itu. Terhadap sumbu ini loh, ya. Terhadap sumbu ini. Ini berarti apa ini? Ini bidang anu ya. Jadi ini terhadap bidang ini gitu. Kemudian ya terhadap bidang ini berarti bisa terhadap sumbu X terhadap bidang sumbu Z. Itu. Lah, kemudian kita lihat tegangan gesernya gimana lah. Tegangan gesernya itu kan ini kan kepuntir tadi. Ini kan kepuntir. Kalau kepuntir itu kan yang menahan kan seluruh permukaannya kan sama. Jadi sebuah batang itu kalau diuntir itu bebannya itu seragam sama.
ya, bebannya itu seragam, puntir. Maka dia pakainya momen inersia polar. Tapi kalau tadi yang lentur tadi itu tidak sama. Ya bebannya kan terhadap sumbu Y, berarti terhadap sumbu X dan terhadap itu berbeda gitu. Nah, kami masih ingat kan ini kan pi apa ya pi pi d pangkat pi d pangkat pi d pangkat 4 per 32. Kalau yang ini pi d pangkat 4 per 64 kan persamaan dasarnya kan begitu. Lah, setelah ini dimasukkan, maka momen inersia terhadap sumbu X itu 0. Coba dilihat. Ini ya. Ini terhadap sumbu X kan 0 ini. Adanya kan terhadap sumbu Z. Ini kan terhadap sumbu Y kan ketarik toh. Ketarik terhadap sumbu Y. Nah, terhadap sumbu Y adalah plus 8,84 KSI. Tegangan gesernya, gimana tegangan gesernya? Coba kita lihat. Tegangan gesernya adalah, kan dia muter seperti ini. Nah, dia adalah minus. Itu, sorry, tegangan gesernya plus ya, plus ini. Nah, tegangan gesernya seperti ini. Kalau kita gambarkan, tegangan gesernya ini 7,96. Tegangan tarik terhadap sumbu X 0, tegangan tarik terhadap sumbu Y 8,84 KSI. Nah, kalau kita gambarkan seperti ini. Nah, dari situ kita bisa lanjutkan ke ini. Kemana arah prinsipal stresnya. Tegangan tarik ultimate. Tegangan tarik maksimum. Ya, pakai ini. Maka ketemunya ini. Maka 2P sama dengan minus 61 plus itu. Ya, gitu. Nah, itu P-nya berapa? Ya udah P-nya kita bagi 2 saja. Kita masih 61. Berarti kalau P-nya kan berarti berapa? Tinggal 30,5. Nanti yang satunya lagi ya sama ini dibagi 2. Ini bagi 2, ini bagi 2. Itu ya. Nah, seperti itu. Nanti akan kelihatan. Kemudian tegangan maksimum dan minimum berapa? Ya udah tinggal dimasukin saja. Nah, maka ketemu tegangan maksimum berarti ini tegangan tarik maksimum ya, ini plus, minimum berarti dia min. Sehingga tegangan maksimumnya adalah 13,52, minimumnya minus 4. Nah, coba kita lihat sekarang. Tadi kan minus ini, minus 30, ini minus 30, ini 61 dibagi 2 kan minus 30,5 ke sini. Nah, itu minimumnya berapa? Nah, minimumnya adalah minus 4,68. Itu berarti yang sebelah sini adalah apa? Sebelah sini adalah maksimumnya. Ya. Nah, seperti itu. Kemudian, oh sudah selesai itu ya. Itu. Jadi nanti kita bisa menghitung, artinya nanti kita bisa menghitung misalkan ini mau kita potong, berarti orientasi sudut yang berbeda. Kita potong misalkan pada sisi yang sisi yang lain sesuai keinginan kita berapa derajat begitu. Nah, ini adalah bagaimana cara kita menghitung tegangan pada bidang. Dengan sudut berapapun, dengan orientasi kemanapun itu bisa kita hitung semuanya. Ya, dengan prinsip seperti ini, gitu. Lah, nanti ke depannya kita tidak perlu capek-capek ngitung seperti ini. Nanti ke depannya itu kita tuh cuma dihadapkan pada sebuah gambar. Nah, gambar itu disebut dengan lingkaran Moore, gitu ya, lingkaran Moore. Tapi nanti ini akan kita bahas pada pertemuan yang berikutnya. Nah, seperti itu pertemuan kita, bagaimana cara kita menghitung atau menganalisis tegangan pada bidang, ya. Yang penting yang penting adalah, tegangan utamanya, tegangan tarik, prinsipal stresnya, terus tegangan geser maksimum, arah-arahnya, nah seperti itu. Oke, pertemuan kita
Cukup ya, nanti, yang lingkaran Moore kita lanjutkan untuk materi yang kedua. Baik, terima kasih.